Awal yang aneh, musim liburan telah tiba, dan keluarga Vida memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah villa di Cisarua. Villa tersebut terletak di tengah hutan yang rimbun, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil yang mengalir di dekatnya. Vida, suami, dan putri mereka, Laura, berangkat dengan semangat tinggi, berharap mendapatkan pengalaman berharga dan menciptakan kenangan indah. Setelah menempuh perjalanan yang menantang, mereka akhirnya tiba di villa. Pemandangan yang menakjubkan menyambut mereka, langit biru cerah, udara segar, dan aroma tanah yang basah setelah hujan. Laura, yang berusia 5 tahun, berlari-lari dengan ceria, mengeksplorasi setiap sudut villa dengan rasa ingin tahunya. Vida dan suaminya tersenyum melihat kebahagiaan putri mereka. Malam pertama di villa, mereka mengadakan perapian di luar. Suara api yang membara dan aroma makanan yang dibakar menambah kehangatan suasana. Mereka menceritakan kisah-kisah lucu dan tertawa bersama. Namun, saat malam semakin larut, Vida merasakan suasana yang sedikit aneh. Angin berdesir lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa di udara. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan yang timbul karena suasana malam. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka memutuskan untuk menjelajahi hutan di sekitar villa. Laura sangat bersemangat, dan dengan hati-hati, Vida mengawasi setiap langkahnya. Saat mereka berjalan, Laura seringkali berhenti dan menatap ke arah tertentu, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Vida mencoba bertanya, "Ada apa, sayang?" Tetapi Laura hanya menggelengkan kepala, tampak bingung. Setelah seharian beraktivitas, mereka kembali ke villa. Malam itu, saat Vida membacakan cerita sebelum tidur, Laura tiba-tiba menatapnya dengan tatapan kosong. "Ibu, aku tidak ingin tidur di sini," katanya dengan suara kecil. Vida merasa khawatir, tetapi mencoba menenangkan anaknya. "Tidak apa-apa, sayang, kita aman di sini," jawabnya. Namun, malam itu bukanlah malam yang biasa. Laura terbangun dengan teriakan keras, memanggil ibunya. Vida bergegas ke kamar anaknya dan menemukan Laura terkulai, matanya terpejam, tetapi wajahnya tampak ketakutan. Meski Vida mencoba membangunkannya, Laura tidak merespons. Panik melanda hati Vida. Ia mengguncang tubuh kecil itu, memanggil namanya berkali-kali. Setelah beberapa saat, Laura akhirnya terbangun, tetapi ia tampak bingung dan lemas. "Ibu, aku tidak ingat apa-apa. Kenapa aku di sini?" tanya Laura, suaranya terdengar serak. Vida merasa terharu dan bersyukur bahwa anaknya kembali sadar, tetapi kecemasan mulai menghantui pikirannya. Ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Laura terus mengalami keadaan aneh. Ia sering terjatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri yang berkepanjangan. Setiap kali ia terbangun, ia tampak bingung dan ketakutan. Vida, merasa terdesak, memutuskan untuk membawa Laura ke rumah sakit terdekat. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, hasilnya mengecewakan. Dokter tidak menemukan penyebab dari kondisi Laura. Mereka hanya merekomendasikan untuk membawa pulang dan memantau keadaan anaknya. Kembali ke villa, Vida merasakan beban berat di hatinya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada putrinya. Dalam keputusasaannya, ia mulai mencari alternatif pengobatan. Pada suatu sore, saat berbincang dengan tetangga villa yang juga seorang ustadz, Vida menceritakan keadaan Laura. Ustadz tersebut menatapnya serius, "Mungkin anakmu terkena gangguan makhluk halus. Kita harus segera melakukan sesuatu." Pernyataan itu mengejutkan Vida. Ia adalah orang yang rasional dan skeptis terhadap hal-hal gaib, tetapi seiring dengan semakin anehnya perilaku Laura, ia mulai mempertimbangkan saran ustadz. Dalam keputusasaannya, Vida merasa tidak ada salahnya mencari bantuan dari dunia yang lebih tinggi. Dengan tekad baru, Vida memutuskan untuk mengajak Laura ke rumah sakit lain di Jakarta Selatan, yang dikenal dengan pengobatan alternatif. Ia berharap bisa menemukan jawaban yang selama ini dicari. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang terus menggelayut. Apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya?
Dan apakah mereka akan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam? Begitulah awal dari kisah mengerikan yang akan mengubah hidup Vida dan keluarganya selamanya. Ritual yang menyeramkan. Setelah perjalanan panjang menuju rumah sakit alternatif di Jakarta Selatan, Vida merasa harapannya mulai tumbuh. Ia membawa Laura yang masih tampak lemas dan bingung. Di dalam mobil, Laura duduk di sampingnya, mengeratkan genggaman tangan ibunya dan sesekali melirik keluar jendela. Pemandangan kota yang berlalu lalang tidak sebanding dengan ketakutannya yang mendalam. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa berbeda. Vida merasakan aura yang lebih tenang di sini, seolah-olah tempat ini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mereka segera melakukan pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu. Vida memperhatikan sekelilingnya, banyak pasien dengan berbagai kondisi, tetapi ada juga yang tampak lebih fokus pada pengobatan spiritual. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya muncul. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memiliki wajah yang ramah. "Saya Pak Kasino," katanya memperkenalkan diri. "Saya akan membantu Anda dan Laura." Vida merasa sedikit lega, tetapi keraguan masih menghantuinya. Mereka dibawa ke sebuah ruangan yang lebih tenang, dengan lilin-lilin yang menyala dan aroma harum dari dupa yang membara. Pak Kasino menjelaskan bahwa ia memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan makhluk halus. "Laura mungkin terhubung dengan dunia yang tidak bisa kita lihat," katanya. "Kita perlu melakukan ritual untuk mengusir makhluk yang mengganggunya." Vida mendengarkan dengan cermat saat Pak Kasino menjelaskan langkah-langkah ritual. Ia merasa sedikit skeptis, tetapi harapan untuk menyelamatkan putrinya membuatnya siap untuk mencoba. Setiap perlengkapan yang dipersiapkan Pak Kasino, dari lilin, garam, hingga segenggam beras, membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang tidak familiar. Saat ritual dimulai, suasana di ruangan itu berubah. Pak Kasino mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Vida. Ia membakar dupa dan mengelilingi Laura dengan lingkaran garam. "Ini untuk melindunginya dari gangguan," jelasnya. Vida merasa merinding saat melihat api lilin bergetar, seolah-olah ada angin yang berhembus meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, Laura mulai bergetar. Wajahnya berubah pucat dan matanya terpejam rapat. "Ibu, dia datang!" teriak Laura, suaranya penuh ketakutan. Vida merasa panik, hatinya berdegup kencang. "Laura, sayang, aku di sini." Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat. Pak Kasino tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. "Jangan takut, Laura, dia tidak dapat menyakiti kamu lagi," katanya sambil terus membaca mantra. Hawa di ruangan terasa semakin dingin. Vida merasakan sesuatu yang tidak nyaman menjalar di sekujur tubuhnya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan berhasil. Saat ritual mencapai puncaknya, suara gemuruh terdengar dari luar, seolah-olah dunia di luar ruangan sedang bergetar. Laura terbangun seketika, matanya terbuka lebar, tetapi ada kesedihan yang mendalam di dalam tatapannya. "Ibu, dia bilang aku harus pergi," bisiknya dengan suara serak. Vida merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Pak Kasino berusaha menenangkan Laura. "Tidak, sayang, kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Kami di sini untuk melindungimu," ujarnya sambil memperkuat mantra yang diucapkannya. Secara perlahan, Laura mulai tenang. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Pak Kasino, dan Vida melihat sinar harapan kembali ke mata putrinya. Setelah ritual berakhir, Pak Kasino meminta Vida untuk duduk dan berbincang. Laura memiliki kemampuan indigo, yang membolehkannya melihat makhluk dari dunia lain. Ini adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak dikelola dengan baik, jelasnya. Vida mendengarkan dengan seksama, walaupun hatinya bergetar mendengar istilah itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pak Kasino menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan pendekatan yang lembut dan memberikan dukungan emosional kepada Laura. "Kamu harus mengajarinya untuk mengendalikan kemampuannya, sehingga makhluk-makhluk itu tidak lagi mengganggu." Mendengar semua penjelasan itu, Vida merasa sedikit tenang. Ia ingin membantu putrinya,
tetapi ia juga merasa ketakutan akan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Setiap malam, setelah ritual, Laura mulai bercerita tentang pengalaman-pengalaman aneh yang ia alami. Ia menggambarkan makhluk-makhluk yang dilihatnya, dan setiap kali cerita itu berakhir, Vida merasakan ketakutan yang mendalam. Malam-malam selanjutnya, mereka menjalani proses pemulihan. Laura semakin pulih, tetapi tetap mengalami momen-momen ketakutan ketika makhluk-makhluk itu muncul. Vida berusaha untuk mendukungnya, tetapi ada kalanya ia merasa tak berdaya. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Laura tiba-tiba berkata, "Ibu, aku melihatnya lagi." Dia tidak mau pergi. Vida merasakan ketegangan mengalir di dalam dirinya. "Siapa dia, sayang?" tanya Vida dengan suara bergetar. Laura menggelengkan kepala, tidak tahu menjelaskan. Vida menyuruhnya untuk berdoa dan bersama-sama mereka melakukan doa malam. Dengan setiap doa yang diucapkan, Vida merasa ada harapan yang tersisa. Namun, bayangan kegelapan terus menghantui mereka, dan Vida tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Kekuatan dari dunia yang tidak terlihat itu masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengambil kembali Laura. Indigoku dan Tumbal, setelah menjalani ritual yang menguras energi dan emosi, Laura mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, kehidupan sehari-hari mereka tidak lagi sama. Setiap hari, Vida dan suaminya berusaha untuk mengerti dan mendukung kondisi Laura, sementara rasa cemas terus menggelayuti pikiran mereka. Laura terus berbicara tentang makhluk-makhluk yang dilihatnya, dan Vida berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Suatu sore, saat sedang duduk di ruang tamu, Laura tiba-tiba berlari ke arah ibunya dengan mata berbinar. "Ibu, aku bisa melihat mereka," serunya dengan semangat. Vida menahan napas, merasa campur aduk antara rasa bangga dan ketakutan. "Melihat siapa, sayang?" tanyanya lembut. "Mereka yang datang malam itu. Mereka bilang aku istimewa," jawab Laura dengan gembira. Vida merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia berusaha tersenyum dan mengelus rambut putrinya. "Itu bagus, sayang. Tapi kita harus berhati-hati." "Iya." Laura mengangguk, tetapi Vida bisa melihat ada kesedihan di balik senyumnya. Ia tahu bahwa meskipun Laura merasa istimewa, ada beban yang harus dipikul oleh anak kecil itu. Hari-hari berlalu, dan Laura semakin sering berbicara tentang makhluk-makhluk yang dilihatnya. Ia menggambarkan mereka dengan detail yang mengerikan, kadang-kadang menyebutkan nama-nama yang aneh dan tidak bisa dipahami oleh Vida. "Mereka bilang aku harus memberi sesuatu untuk membuat mereka pergi," ungkap Laura pada suatu malam, suaranya bergetar. Vida merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. "Apa yang mereka mau, sayang?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Mereka bilang aku harus memberikan sesuatu yang berharga," jawab Laura, matanya tampak kosong. Vida merasa kepanikan mulai merayap di dalam dirinya. "Kita tidak akan memberikan apapun, Laura. Kita akan melawan mereka," tegasnya. Malam itu, Vida tidak bisa tidur. Ia mengingat kembali percakapan dengan Pak Kasino, yang pernah mengingatkannya tentang pentingnya melindungi Laura dari makhluk-makhluk yang berbahaya. "Mungkin mereka hanya ingin menakut-nakuti kita," pikirnya. Namun, hatinya tetap dipenuhi rasa cemas. Ia tidak ingin kehilangan putrinya. Keesokan harinya, Vida kembali mengunjungi Pak Kasino. Ia menceritakan tentang pernyataan Laura dan ketakutannya akan Tumbal. Pak Kasino mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Makhluk-makhluk ini seringkali mencari Tumbal untuk mendapatkan kekuatan. Kita harus melindungi Laura dengan lebih baik." "Mengapa ini terjadi pada anak saya? Dia hanya seorang anak," seru Vida, air mata mulai menggenang di matanya. Pak Kasino menatapnya dengan lembut. "Kadang-kadang, anak-anak dengan kemampuan indigo lebih rentan terhadap gangguan. Kita harus mengajarinya cara melindungi diri." Mendengar itu, Vida merasa sedikit tenang. Ia bertanya kepada Pak Kasino tentang cara-cara untuk membantu Laura mengendalikan kemampuannya. Ajak dia berbicara tentang apa yang dilihatnya, tetapi jangan biarkan dia merasa takut. Ajari dia untuk menjadikan kemampuannya sebagai kekuatan, jelas Pak Kasino.
Setelah kembali ke rumah, Vida mulai menerapkan saran Pak Kasino. Ia mengajak Laura untuk berbicara tentang makhluk-makhluk yang dilihatnya, berusaha mengubah ketakutan menjadi pemahaman. Laura mulai bercerita tentang sosok-sosok yang muncul di sekitarnya, dan Vida mendengarkan dengan seksama. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Laura tiba-tiba berbisik, "Ibu, aku melihatnya lagi." Dia sangat marah. Vida merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang marah, sayang?" tanya Vida, berusaha tetap tenang. "Sosok yang ingin mengambilku. Dia bilang aku harus memberikan sesuatu," jawab Laura, suaranya bergetar. Vida menatap putrinya, merasakan ketegangan di udara. "Tidak, Laura, kita tidak akan memberikan apapun. Kita akan melawan mereka bersama-sama," katanya dengan penuh keyakinan. Laura mengangguk, tetapi Vida bisa melihat ada ketakutan yang mendalam di matanya. Seiring berjalannya waktu, Vida mulai memperhatikan perubahan dalam perilaku Laura. Ia menjadi lebih pendiam dan sering terdiam dalam lamunan. Suatu malam, saat mereka sedang berdoa sebelum tidur, Laura berbisik, "Ibu, aku tidak ingin menjadi tumbal." Kata-katanya mengguncang hati Vida, dan ia merasakan air mata menggenang di matanya. "Sayang, kamu tidak akan pernah menjadi tumbal. Kita akan berjuang bersama," jawabnya dengan suara bergetar. Mereka berpelukan, dan Vida berdoa dalam hati agar perlindungan selalu menyertai putrinya. Hari-hari berikutnya, Vida terus mendukung Laura dengan cara yang positif. Ia membeli buku-buku tentang dunia gaib dan makhluk halus, berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada putrinya. Laura mulai merasa lebih percaya diri, tetapi kegelapan masih menghantui mereka. Suatu malam, setelah membaca buku, Laura berkata, "Ibu, apakah ada cara untuk mengusir mereka?" Vida merasa harapannya mulai tumbuh kembali. "Ada, sayang. Kita bisa berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan," jawabnya. Laura mengangguk, dan mereka bersama-sama berdoa, memohon agar makhluk-makhluk itu menjauh dari mereka. Namun, meskipun usaha mereka, malam-malam tetap dipenuhi dengan ketegangan. Laura sering terbangun di tengah malam, berteriak ketakutan. Vida merasakan beban berat di hatinya, dan ia mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa melindungi Laura dari kegelapan yang mengancam. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Vida menyadari satu hal, mereka harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutan ini, bukan hanya untuk Laura, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Mereka harus berjuang melawan kegelapan dan mencari jalan untuk menemukan cahaya. Namun, apakah mereka akan berhasil? Kegelapan masih mengintai, dan waktu terus berjalan. Menghadapi kegelapan, setelah berhari-hari berjuang melawan ketakutan yang mengintai, Vida dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke villa di Cisarua, tempat di mana semuanya bermula. Mereka berharap dengan kembali ke lokasi tersebut, mereka dapat menemukan jawaban dan mengakhiri kutukan yang menghantui Laura. Suasana hatinya campur aduk, di satu sisi, ia merasa rindu dengan keindahan alam di sana, tetapi di sisi lain, bayangan kegelapan yang menyelimuti villa membuatnya merasa cemas. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di villa. Pemandangan yang indah menyambut mereka, namun Vida merasakan hawa yang berbeda, seolah-olah villa itu menyimpan rahasia kelam. Laura tampak lebih pendiam dari biasanya, dan Vida bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Malam pertama di villa, mereka mencoba untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Mereka menyalakan api unggun di luar, dan menghabiskan waktu bersama sambil menceritakan kisah lucu. Namun, saat malam semakin larut, Vida merasakan sesuatu yang aneh. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam villa. Laura tiba-tiba menyentuh lengan ibunya dan berbisik, "Ibu, dia ada di sini." Vida menahan napas dan berusaha untuk tetap tenang. "Siapa, sayang?" tanyanya, tetapi Laura hanya menggelengkan kepala, matanya terbelalak menatap ke arah pintu villa. Suara berderak semakin keras, dan Vida merasakan ketakutan yang menghampiri. "Kita harus masuk,"
katanya, berusaha mengalihkan perhatian putrinya. Setelah masuk ke dalam villa, suasana terasa semakin menegangkan. Dengan lampu senter di tangan, Vida menjelajahi setiap sudut ruangan. Laura tetap di belakangnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu, aku ingin pulang," ucap Laura dengan suara bergetar. Vida merasa sakit hati mendengar itu, tetapi ia berusaha menenangkan putrinya. Malam itu, Laura tidak bisa tidur. Ia terus terbangun dan mengigau, berbicara tentang sosok-sosok yang mengerikan. "Mereka bilang aku harus memberikan sesuatu, Ibu. Mereka sangat marah," katanya dalam tidurnya. Vida merasa hatinya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi putrinya dari ancaman yang tidak terlihat. Keesokan paginya, Vida memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang villa dan sejarahnya. Ia menemukan beberapa buku tua yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Dalam salah satu buku, ia membaca tentang praktik pesugihan yang pernah dilakukan di villa itu, di mana pemiliknya terlibat dalam ritual gelap untuk mendapatkan kekayaan. Vida merasakan darahnya berdesir. Apakah ini alasan mengapa Laura terjebak dalam kegelapan? Pikirnya. Malam kedua di villa, Vida mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran sendiri. Ia mengambil beberapa benda yang ia anggap bisa melindungi Laura, garam, lilin, dan beberapa foto keluarga. Ia menyalakan lilin dan mengelilingi Laura dengan lingkaran garam. Laura, yang merasa ketakutan, memandang ibunya dengan mata penuh harap. "Ibu, apakah ini akan berhasil?" tanyanya. "Kita harus percaya, sayang. Kita akan melawan mereka," jawab Vida, suaranya bergetar. Ia mulai membaca doa-doa yang diingatnya dari Ustadz. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, udara di sekeliling mereka terasa berat, dan suara berderak kembali terdengar dari sudut villa. Laura menggenggam tangan ibunya, dan Vida merasa hawa dingin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip-kedip, dan Laura berteriak, "Ibu, dia datang." Suara berderak semakin kencang, dan Vida merasakan ketegangan yang luar biasa. "Tinggalkan putraku," teriaknya, berusaha melawan rasa takut yang menguasainya. Dalam sekejap, bayangan gelap melintas di depan mereka, membuat Vida terjatuh. Laura terbangun dari ketakutannya dan menatap ibunya dengan bingung. "Ibu, kita harus pergi dari sini." "Dia tidak mau pergi," ucapnya dengan panik. Vida berusaha untuk tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa mereka harus segera pergi dari villa itu. Dengan cepat, mereka mengumpulkan barang-barang dan berlari keluar, berusaha menjauh dari kegelapan yang mengancam. Di luar villa, udara terasa segar, tetapi ketakutan masih menggelayuti pikiran Vida. "Kita harus mencari cara untuk mengusir makhluk-makhluk itu," katanya pada Laura. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambilmu." Laura mengangguk, tetapi masih terlihat ketakutan. Malam itu, mereka tidur di mobil, berharap bisa terlelap dan melupakan semua yang terjadi. Namun, saat larut malam, Vida terbangun mendengar suara ketukan di jendela. Ia menoleh dan melihat sosok bayangan di luar mobil. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa ketakutan merayap kembali. "Ibu, siapa itu?" tanya Laura, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, sayang. Kita harus tetap tenang," jawab Vida, berusaha menenangkan putrinya. Dengan hati-hati, ia mengambil ponselnya dan menyalakan lampu senter, tetapi saat ia menyalakan, sosok itu menghilang. Vida merasa bingung dan cemas. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Kasino lagi. Mereka membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat. Saat mereka tiba di rumah Pak Kasino, Vida menceritakan semua yang terjadi di villa. Pak Kasino mendengarkan dengan serius, dan ekspresinya berubah menjadi penuh perhatian. "Kalian telah menghadapi sesuatu yang sangat kuat. Makhluk-makhluk ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan," katanya. "Kita perlu melakukan ritual yang lebih kuat untuk mengusir mereka." Mendengar itu, Vida merasa harapannya mulai tumbuh kembali. Ia tahu bahwa mereka akan berjuang melawan kegelapan ini bersama-sama. Namun, dalam hati,
ia masih merasa cemas. Apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu? Dan berapa lama mereka harus berjuang sebelum menemukan kedamaian? Dengan semangat baru, mereka bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir melawan kegelapan, berusaha untuk menyelamatkan Laura dari nasib yang tidak diinginkan. Kegelapan masih mengintai, tetapi Vida bertekad untuk melindungi putrinya, apapun yang terjadi. Penyesalan yang tak terhindarkan. Setelah menjalani ritual yang penuh harapan dengan Pak Kasino, Vida dan Laura kembali ke villa di Cisarua, bertekad untuk mengakhiri semua kegelapan yang telah mengganggu hidup mereka. Kembali ke villa adalah keputusan yang penuh risiko, tetapi mereka merasa bahwa disinilah segalanya dimulai, dan hanya disinilah mereka bisa menemukan jawaban. Saat mereka tiba di villa, suasana terasa berbeda. Meskipun hari itu cerah, ada sesuatu yang terasa menekan di udara. Laura tampak cemas, matanya terus melirik ke sudut-sudut villa yang seolah menyimpan rahasia kelam. Vida mencoba menguatkan hati putrinya. Kita akan mengatasi ini bersama, sayang, ujarnya sambil menggenggam tangan Laura. Malam itu, mereka mempersiapkan diri untuk ritual terakhir yang direncanakan oleh Pak Kasino. Dia telah memberi mereka instruksi yang jelas tentang cara melindungi diri dan mengusir makhluk yang mengganggu. Dengan lilin, garam, dan foto keluarga sebagai simbol cinta dan perlindungan, mereka bersiap untuk menghadapi kegelapan. Ketika malam tiba, Vida merasakan ketegangan yang menyelimuti villa. Mereka menyalakan lilin dan membentuk lingkaran di ruang tengah. Laura duduk di samping ibunya, terlihat lebih tenang namun masih menyimpan rasa takut di dalam hatinya. Ibu, apakah kita akan baik-baik saja? Tanyanya lirih. Ya, kita akan baik-baik saja. Kita bersama-sama, jawab Vida, berusaha untuk meyakinkan putrinya. Pak Kasino tiba dan segera memulai ritual. Dia mengucapkan mantra dan melakukan gerakan-gerakan tertentu, sementara Vida dan Laura mengikuti dengan hati-hati. Namun, saat ritual berlangsung, suasana di ruangan mulai berubah. Hawa dingin menyelimuti mereka, dan Vida merasakan kehadiran yang tidak terlihat mengisi ruangan. Tiba-tiba, lampu-lampu berkedip dan suara berderak menggema di seluruh villa. Laura berteriak ketakutan, "Ibu, dia ada di sini." Vida berusaha tetap tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. "Jangan takut, sayang. Kita harus tetap berdoa," teriaknya. Pak Kasino meningkatkan intensitas ritusnya, tetapi makhluk itu tampak semakin kuat. "Kau tidak bisa mengambilnya," teriak Pak Kasino, suaranya penuh kekuatan. Namun, bayangan gelap mulai muncul, seolah-olah mengelilingi mereka. Vida merasa ketakutan yang mendalam, dan saat itu, ia menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di tengah kekacauan, Laura tiba-tiba meronta dan berteriak, "Ibu, aku tidak mau pergi. Dia ingin mengambilku." Vida merasa hatinya hancur mendengar jeritan putrinya. Dalam sekejap, bayangan gelap itu melesat ke arah Laura, dan Vida berlari untuk melindungi putrinya. Dia berusaha menjangkau Laura, tetapi dalam sekejap, bayangan itu menghilang, membawa Laura bersamanya. Vida terjatuh ke tanah, air mata mengalir di pipinya. "Laura," teriaknya, suaranya pecah. Pak Kasino mencoba menenangkan Vida, tetapi ia merasakan kepanikan yang mendalam. Segala yang telah mereka lakukan tampaknya sia-sia. Kegelapan telah mengambil putrinya, dan ia merasa hancur. Malam itu, Vida tidak bisa tidur. Ia terus teringat pada semua momen indah bersama Laura, saat-saat ketika putrinya masih ceria dan penuh semangat. Ia merasa menyesal karena tidak bisa melindungi putrinya dari kegelapan yang telah mengintai. Dalam kebisingan malam, ia merasakan kehadiran Laura yang menghilang, seolah-olah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Keesokan harinya, Vida kembali ke ruang tengah villa, di mana semuanya terjadi. Ia merasa kehilangan dan kesedihan mendalam. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia menemukan buku tua yang ia baca sebelumnya, dan di dalamnya terdapat catatan tentang ritual pesugihan yang mengerikan. Dalam catatan tersebut,
Vida membaca tentang pemilik villa yang pernah melakukan praktik gelap untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal, nyawa anak-anak. Hatinya bergetar membaca frasa itu. Apakah Laura menjadi tumbal? Pikirnya. Ia merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak ada ujungnya. Kembali ke rumah, Vida berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi setiap hari terasa lebih berat. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara jeritan Laura di dalam mimpinya. Ia merasa terasing dari dunia, seolah-olah kegelapan itu telah merenggut semua kebahagiaannya. Bertahun-tahun berlalu, dan meskipun Vida berusaha untuk melanjutkan hidupnya, bayangan Laura selalu menghantuinya. Ia sering kembali ke villa, berharap menemukan jejak putrinya. Setiap kali ia melihat bayangan kecil di antara pepohonan, hatinya bergetar, tetapi ia tahu itu hanya ilusi. Akhirnya, pada suatu malam, saat berada di villa, Vida berdiri di depan jendela dan menatap keluar. Ia merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya, dan dalam sekejap, ia mendengar suara lembut, "Ibu, aku di sini." Hatinya berdebar, dan air mata mengalir di pipinya. "Laura!" teriaknya, tetapi saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Penyesalan yang mendalam menyelimuti hidup Vida. Ia menyadari bahwa dalam pencariannya akan kekayaan dan keberuntungan, ia telah kehilangan hal terpenting, putrinya. Kegelapan yang diciptakannya sendiri telah merenggut kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Cerita ini berakhir dengan Vida yang menyadari bahwa kekayaan yang dikejar tidak sebanding dengan cinta dan kehilangan yang dirasakannya. Ia bertekad untuk mengingat Laura dan melakukan segala sesuatu untuk mencegah agar tidak ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berjanji untuk terus berjuang melawan kegelapan, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa ia ubah.